Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 22 Februari 2022, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus sebagai seorang murid hari ini menunjukkan keaslian dirinya. Dia menjawab pertanyaan Yesus bukan dari jawaban-jawaban orang lain, namun dari dalam dirinya sendiri. Ia yang dikenal sebagai murid yang blak-blakan, terus terang apa adanya, hari ini menjadi murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Namun seperti kita ketahui, Petrus meski sudah mengatakan demikian, namun masih mempunyai konsep mesianik lama, yakni Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa penjajah. Mesias yang membuat mereka kembali berjaya seperti zaman Daud. Dengan kata lain, pemahaman mesianik Petrus adalah Mesias politis. Persis seperti perikopa ini, kita melihat bagaimana Petrus menolak pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan sederhana adalah mengapa Petrus sampai pada jawaban yang seperti itu? Mengapa murid yang lain tidak sampai pada jawaban seperti jawaban Petrus, padahal mereka hampir selalu bersama? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat lagi, ternyata pertanyaan Yesus yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Pada pertanyaan pertama, Yesus menggunakan kata ganti orang pertama dengan anak manusia. Baru pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan kata aku. Berhadapan dengan pertanyaan kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid juga menjawab dengan jawaban menurut orang banyak. Bisa jadi mereka juga belum menyadari identitas anak manusia seperti yang kita mengerti sekarang ini. Maka bisa dimengerti para murid yang lain menjawab tidak seperti jawaban Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan perspektif pertanyaan yang berbeda. Tidak lagi menggunakan kata orang, namun menggunakan menurut kamu. Tidak lagi menggunakan kata ganti orang pertama, anak manusia, namun menggunakan kata aku. Tentu saja pertanyaan yang berbeda menjadikan perspektif cara pada para murid juga berbeda. Mereka sudah cukup mengenal Yesus, namun belum bisa memberi label pada pengenalan siapa Yesus itu. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, namun masih dalam pengertian yang lama. Pengertian yang pada umumnya dipikirkan orang-orang sejamannya. Padahal Yesus menghendaki sesuatu yang lain. Meski demikian, saudara-saudara yang terkasih, jawaban Petrus itu menjadi pondasi iman para rasul, yakni bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus menegaskan
bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tak akan menguasainya. Nah, pertanyaan yang bisa kita pikirkan lebih jauh adalah apa artinya di atas batu karang Yesus mau mendirikan jemaatnya? Apakah ini di atas pondasi Petrus? Saudara-saudari yang terkasih, jika kita bermenung lebih jauh, kalau gereja didirikan di atas Petrus, bukankah gereja sudah dari dulu akan ikut terkubur bersamanya? Lalu di mana pondisi Yesus mendirikan gereja itu? Bisa diyakini, yang dimaksud Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas Petrus adalah gereja yang didirikan di atas Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Dengan demikian jelas, gereja kita didirikan oleh Yesus di atas dasar pondasi Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Gereja kita kokoh berdiri hingga kini. Karena apa? Karena kita memiliki iman seperti iman Petrus. Engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Maka kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul, itu berarti iman kita adalah iman yang mengakui Yesus sebagai Mesias Putra Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman seperti yang disampaikan pada hari ini. Tahta Petrus di samping kedudukan terhormat yang maha tinggi, tahta Petrus berarti juga bahwa Yesus menyerahkan gerejanya pada Petrus dan para rasul dengan dasar pengakuan iman yang sama. Yesus adalah Kristus, Sang Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, hari ini menjadi hari penegasan kembali posisi keimanan kita. Apakah kita masih mengakui iman yang sama seperti yang Petrus imani? Jika kita mengaku sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan itu mau tidak mau adalah pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul, yakni Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat. Maka, apakah kita masih akan bersandar pada iman yang lain? Semoga kita tetap teguh percaya pada iman yang satu, yakni iman para rasul yang selalu kita ucapkan dalam syahadat aku percaya setiap merayakan Misa Kudus pada hari Minggu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas warisan iman yang diberikan oleh Santo Petrus dan para rasul lainnya. Aku percaya akan gereja yang satu, Katolik dan Apostolik. Mampukanlah aku untuk terus mempunyai iman yang sama dengan para rasul dan seluruh gereja. Semoga aku semakin mengimani bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan daku. Teguhkan diriku ketika aku mengalami kebimbangan rohani. Luruskanlah aku ketika aku sedang tersesat. Aku persembahkan seluruh hidupku ke dalam kuasa kasih-Mu, kini dan untuk sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.